Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sudahkah teman-teman mengetahui informasi mengenai formasi P3K tahun 2024 ini? Berdasarkan Permenpan nomor 11 tahun 2024, dijelaskan bahwa dalam rekrutmen P3K tahun ini ada beberapa formasi P3K untuk jenjang SMA sederajat dan SMP sederajat. Oke, baiklah kawan-kawan semua, perkenalkan saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. Operator layanan operasional adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, yang bertugas melaksanakan tugas-tugas operasional dalam mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik di suatu instansi pemerintah. Operator layanan operasional umumnya ditempatkan di berbagai instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, seperti kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, badan usaha milik negara BUMN, badan usaha milik daerah BUMD. 2. Tanggung jawab. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, operator layanan operasional memiliki beberapa tanggung jawab, antara lain melaksanakan tugas-tugas operasional dalam mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik di instansi pemerintah. Mengoperasikan peralatan dan perangkat lunak komputer untuk mendukung tugas-tugas administrasi dan pelayanan publik. Melakukan penginputan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi. Menyimpan dan memelihara dokumen dan arsip. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Contoh tanggung jawab. Operator layanan operasional di Kementerian Keuangan bertugas membantu proses pencairan dana dan pembayaran gaji pegawai. Operator layanan operasional di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertugas membantu proses pembuatan KTP dan dokumen kependudukan lainnya. Operator layanan operasional di rumah sakit bertugas membantu proses pendaftaran pasien, pengambilan obat, dan rekam medis. 3. Peraturan pemerintah dan undang-undang. Beberapa peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengatur tentang OLO, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional P3K untuk Tenaga Teknis. 4. Tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan peraturan pemerintah, operator layanan operasional memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi, antara lain. Tugas pokok.
Melaksanakan tugas-tugas operasional dalam mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Fungsi. Fungsi teknis, melaksanakan tugas-tugas teknis operasional dalam mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik. Fungsi penunjang, melaksanakan tugas-tugas penunjang administrasi dan pelayanan publik. Contoh tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok, operator layanan operasional di Dinas Pendidikan bertugas membantu proses penerimaan siswa baru, penyaluran dana BOS, dan penyelenggaraan ujian. Fungsi teknis, operator layanan operasional di Badan Pusat Statistik bertugas membantu proses pengumpulan data dan informasi statistik. Fungsi penunjang, operator layanan operasional di Kementerian Luar Negeri bertugas membantu proses penerbitan visa dan paspor. Sumber data: infos.id, bkn.go.id, kemenpan.rb.go.id. Soal 1. Tugas pokok seorang operator layanan operasional adalah: A. Melayani pelanggan dengan ramah dan sopan. B. Mengatur operasional layanan sesuai standar perusahaan. C. Menjadi bagian dari tim pemasaran perusahaan. D. Mengelola keuangan perusahaan. Jawaban, B. Pembahasan, seorang operator layanan operasional bertanggung jawab atas mengatur operasional layanan sesuai standar perusahaan. Hal ini meliputi pengelolaan proses layanan agar berjalan dengan efisien dan berkualitas. Soal 2. Fungsi utama dari operator layanan operasional adalah: A. Mengembangkan strategi pemasaran baru. B. Menjalankan proses administrasi perusahaan. C. Mengelola tim customer service. D. Mengoptimalkan operasional layanan perusahaan. Jawaban, D. Pembahasan, fungsi utama dari seorang operator layanan operasional adalah mengoptimalkan operasional layanan perusahaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Soal 3. Tanggung jawab seorang operator layanan operasional terhadap pelanggan adalah: A. Menyediakan produk atau jasa sesuai permintaan pelanggan. B. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan. C. Menyusun laporan keuangan pelanggan. D. Memastikan produk atau jasa terjual dengan baik. Jawaban, A. Pembahasan, seorang operator layanan operasional bertanggung jawab untuk menyediakan produk atau jasa sesuai dengan permintaan pelanggan sebagai bagian dari operasional layanan perusahaan. Soal 4. Seorang operator layanan operasional harus mampu: A. Menganalisis kebutuhan pasar. B. Membuat laporan keuangan perusahaan. C. Mengelola inventaris produk. D. Menjadi bagian dari tim penelitian dan pengembangan. Jawaban, C. Pembahasan, seorang operator layanan operasional harus mampu mengelola inventaris produk agar dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan efisien. Soal 5. Berikut adalah keahlian yang diperlukan untuk menjadi seorang operator layanan operasional, kecuali: A. Keterampilan komunikasi yang baik. B. Kemampuan mengelola konflik. C. Pemahaman tentang keuangan perusahaan. D. Pengetahuan tentang proses operasional. Jawaban, C. Pembahasan, meskipun penting, pemahaman tentang keuangan perusahaan bukanlah keahlian utama yang diperlukan seorang operator layanan operasional. Soal 6. Dalam menghadapi situasi konflik dengan pelanggan, seorang operator layanan operasional sebaiknya: A. Membantah pendapat pelanggan. B. Menyalahkan pelanggan atas masalah yang terjadi. C. Mendengarkan dengan empati dan mencari solusi yang memuaskan pelanggan. D. Meminta bantuan atasan untuk menangani situasi tersebut. Jawaban, C. Pembahasan, seorang operator layanan operasional sebaiknya mendengarkan dengan empati dan mencari solusi yang memuaskan pelanggan sebagai bentuk pelayanan yang baik. Soal 7. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas layanan operasional adalah: A. Menurunkan standar pelayanan. B. Melakukan pelatihan karyawan secara teratur. C. Mengurangi jumlah layanan yang ditawarkan. D.
Menarik biaya tambahan untuk pelayanan yang lebih baik. Jawaban, B. Pembahasan, melakukan pelatihan karyawan secara teratur adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas layanan operasional dan memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Soal 8. Seorang operator layanan operasional harus memastikan bahwa proses layanan berjalan. A. Sesuai dengan aturan yang ada. B. Dengan memotong langkah-langkah yang dianggap tidak penting. C. Tanpa memperhatikan masukan dari pelanggan. D. Dengan mengikuti keinginan pribadi. Jawaban, A. Pembahasan, seorang operator layanan operasional harus memastikan bahwa proses layanan berjalan sesuai dengan aturan yang ada untuk memastikan kualitas layanan yang konsisten. Soal 9. Dalam mengelola operasional layanan, seorang operator layanan operasional harus memperhatikan A. Hanya kebutuhan internal perusahaan. B. Proses dan kebutuhan pelanggan. C. Risiko finansial bagi perusahaan. D. Strategi pemasaran yang sedang trendy. Jawaban, B. Pembahasan, seorang operator layanan operasional harus memperhatikan proses dan kebutuhan pelanggan sebagai fokus utama dalam mengelola operasional layanan. Soal 10. Pentingnya mendengar masukan dan umpan balik dari pelanggan adalah A. Untuk mengetahui preferensi pribadi pelanggan. B. Agar pelanggan merasa dihargai dan diperhatikan. C. Untuk memenuhi target penjualan perusahaan. D. Agar perusahaan terlihat lebih profesional. Jawaban, B. Pembahasan, pentingnya mendengar masukan dan umpan balik dari pelanggan adalah agar pelanggan merasa dihargai dan diperhatikan, yang akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Soal 11. Salah satu tantangan utama dalam mengelola operasional layanan adalah A. Memperluas cakupan layanan tanpa memperhitungkan resiko. B. Meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas. C. Menunda respons terhadap masukan pelanggan. D. Mengabaikan perkembangan teknologi dalam layanan. Jawaban, B. Pembahasan, salah satu tantangan utama dalam mengelola operasional layanan adalah meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan yang diberikan. Soal 12. Seorang operator layanan operasional dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan A. Memaksakan kebijakan perusahaan kepada pelanggan. B. Mengedepankan kecepatan layanan daripada kualitas. C. Menawarkan solusi yang relevan dan bermanfaat. D. Menekan pelanggan untuk melakukan pembelian tambahan. Jawaban, C. Pembahasan, seorang operator layanan operasional dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menawarkan solusi yang relevan dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Soal 13. Upaya untuk menjaga kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan A. Menutup akses pelanggan ke sumber informasi tentang produk. B. Menyembunyikan kebijakan perusahaan dari pelanggan. C. Meningkatkan kualitas produk tanpa memperhatikan umpan balik pelanggan. D. Mengakomodir kebutuhan dan masukan pelanggan. Jawaban, D. Pembahasan, upaya untuk menjaga kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan mengakomodir kebutuhan dan masukan pelanggan sebagai bentuk pelayanan yang baik. Soal 14. Peran teknologi dalam operasional layanan dapat membantu A. Menyamakan semua layanan tanpa memperhatikan kebutuhan pelanggan. B. Meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan. C. Mengurangi interaksi langsung dengan pelanggan. D. Menciptakan hambatan dalam proses pelayanan. Jawaban, B. Pembahasan, peran teknologi dalam operasional layanan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan, yang akan memberikan manfaat bagi pelanggan. Soal 15. Pentingnya menjaga profesionalitas dalam berinteraksi dengan pelanggan adalah A. Agar terlihat lebih superior dari pelanggan. B. Untuk menciptakan jarak sosial yang sehat. C. Demi menjaga reputasi perusahaan dan membangun kepercayaan pelanggan. D. Hanya sebagai tuntutan pekerjaan.
Jawaban, C. Pembahasan, pentingnya menjaga profesionalitas dalam berinteraksi dengan pelanggan adalah demi menjaga reputasi perusahaan dan membangun kepercayaan pelanggan, yang merupakan bagian penting dari operasional layanan. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.